Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi mengenai mekanika fluida. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan hidrostatik, maka kali ini kita membahas tentang gaya hidrostatik. Apa itu gaya hidrostatik? Untuk membahas tentang gaya hidrostatik, saya akan ilustrasikan seperti ini gitu ya. Ada sebuah pipa atau piston lah ya. Sebuah piston yang di tengah-tengahnya ada sebuah silinder gitu ya, yang di dalamnya ada sebuah piston. Jadi ini bisa bergerak kanan dan kiri ya, karena kita asumsikan di sini licin gitu. Di sebelah kiri piston ini kita buat dia tekanan yang tinggi, sedangkan di sebelah kanan kita buat tekanannya rendah. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa si piston akan bergerak ke kanan. Kenapa? Karena di sini tekanan tinggi gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa dia bergerak ke kanan, maka sesuatu yang tadinya diam kemudian dia bergerak, maka ada gaya. Nah, ini adalah gaya hidrostatik atau gaya karena tekanan lah, kira-kira seperti itu. Besarnya seberapa? Ya, sesuai dengan rumus awal ya, bahwa tekanan itu kan sebenarnya adalah F per A ya. Jadi gaya itu adalah P dikali A. Nah, permasalahannya adalah di sini kita ada dua tekanan nih, ada tekanan tinggi dan tekanan rendah. Kalau di tekanan rendahnya 0, maka kita bisa bilang bahwa F-nya itu sama dengan pH ya dikali dengan A gitu. Kalau di sini 0. Tapi bisa jadi di sini nggak 0 gitu, tapi ada tekanan lain. Misal tapi lebih kecil gitu ya, low pressure namanya. Maka kita perlu lihat selisihnya berapa nih antara ini dengan ini. Jadi F hidrostatis atau F karena tekanan itu adalah delta P dikalikan dengan A-nya. Nah ini ya, kita dapatkan seperti ini. Oke, ya materinya cukup simple seperti ini. Mari kita coba terapkan ini dalam studi kasus. Contoh seperti ini ya. Jadi ada sebuah bendungan berisi air sampai kedalaman 15 meter. Jadi ini ada bendungan ya, bentuknya seperti ini, kemudian dalamnya 15 meter. Nah, pada kedalaman 6 meter terdapat suatu pipa horizontal berdiameter 4 cm yang menembus dinding bendungan. Jadi ini ada pipa gitu ya. Nah, ini pipa ini menembus nih bendungan supaya nanti bisa keluar air di sini. Tapi mula-mula pipa ini disumbat gitu. Disumbat dengan sebuah ya alat atau sumpal gitu ya. Sehingga dia air tidak keluar ke sini. Nah, yang tanya adalah berapa nih gaya gesekan antara sumbat dengan dinding pipa. Artinya si di sumbat ini harus menahan gaya yang diakibatkan oleh tekanan hidrostatis di sini gitu. Ini ada gaya ke sana kan gitu. Kenapa ada gaya ke sana? Karena sini ada perbedaan 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 tekanan di sini dengan di sini gitu. Di sini kan PATM ya. Ya sama lah kayak di atas ini gitu. Sedangkan di sini karena dia terendam air dengan kedalaman 6 meter, maka di sini ada tekanan juga. Nah, jadi berapa nih yang harus ditahan oleh si sumbat ini? Ya tadi F itu adalah delta P dikalikan dengan luas permukaannya. Nah, delta P di sini dengan sini berapa gitu. Kalau di luar di sini PATM gitu kan. Dan di sini juga PATM kan gitu. Asumsi lah ini perbedaan ketinggiannya nggak terlalu besar sehingga sama gitu. Artinya perbedaan tekanannya adalah tekanan hidrostatisnya kan. Atau misalnya lebih gampang gini, P absolut di sini titik 1, di sini titik 2 gitu kan. Di titik 1, P di titik 1 itu adalah PATM ditambah rho GH. Ini hidrostatik nih, karena ada kedalaman 6 meter. Sedangkan di titik 2, di sini, itu hanya ada PATM. Gitu. Maka, delta P-nya adalah rho GH. Ini kurang ini kan. Gitu. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan nih. Ininya rho GH dikali A. A-nya itu adalah luas permukaan si pipa ini, luas permukaan penampangnya. Kan disumbat di sini kan.
Apa luas permukaan lingkaran? 1/4 pi d kuadrat. Nah, ini tinggal dimasukin angkanya. Rho-nya 1000 kali 10 dikali berapa meter kedalamannya? 6 dikali dengan 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat. Diameternya 4 cm, artinya 0,04 kuadrat. Didapatlah hasilnya adalah 75,4 Newton. Ini yang dirasakan oleh si sumbat ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita asumsikan nih di sini di bagian bawah si pipa dengan di atas pipa itu dianggap tekanan sama lah, seragam semua gitu. Walaupun sebenarnya karena misal di sini 6 meter kan ya, sebenarnya kan mungkin 6 meter 6,0 sekian meter ya kedalamannya. Bagian atas juga sama. Tapi kira-kira karena kita asumsikan sama gitu ya, 6 meter aja karena perbedaan cukup kecil. Jadi kita dapatkan 75,4 Newton. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas mengenai materi inti tentang gaya hidrostatis. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada koreksi atau saya salah perhitungan di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.